kehadirannya. Saya cek, monggo Bapak Ibu yang nama sekolahnya saya panggil eh, menjawab, mic-nya dinyalakan, kemudian dimatikan lagi. Kemudian semua video tolong di-on-kan, semua video di-on-kan. Yang pertama, menurut saya cek dari SMK, SMK dulu, SMK Negeri 1 Jember, ada enggak? SMK 1 Jember, SMK 1 Jember, belum ada ya? SMK 2 Jember, SMK 2 Jember, Orang langsung. Tapi orangnya ada. itu udah kena gambar video nih, SMK 2 Jember. SMK 2 Jember, enggak ada ya? Sekalipun di daftar hati apa namanya itu? Di listnya ada, kalau tidak eh, menjawab saya anggap tidak ada nih. Saya video dinyalakan. Kalau tidak dinyalakan bisa saja ikut aktif tapi orangnya tidak ada. Terus kemudian SMA 3 Jember. SMA SMK 3 Jember. Belum ada. Jember macam. Oh, Jember Pak Dina kok nge-share di Jember. Oke, SMK 4 Jember. SMK 4 Jember. Hadir Bapak. Siap, matur nuwun. SMK 5 Jember. Hadir Bapak. Terima kasih. SMK 6. Hadir Pak. Terima kasih. Videonya dinyalakan. Sudah Pak. sudah. Ya, yang mati-mati. Ya, oke. SMK 7 Jember. 7 Jember, oke. SMK 8 Jember. SMK 8. Tidak ada ya. SMK 1 Jember. SMK 1 Jember. Udah ada jam satu. SMK 2 Jember. SMK 2 Jember. SMK 8 Jember. Waalaikumsalam, Bu Tati, kok belum ikut Zoom. SMK 1 belum ada. Jam 10, bos. Saya tunggu. Waalaikumsalam. Terus SMA Jember ya, SMA 1 Jember. Benar, untuk Zoom sekarang, bos. Nggak jawab tapi oke. SMK 2 Jember mana? SMA 2. SMK 2 Jember. Oh. SMK 2 mana? Ini jawab, nggak jawab. Nggak ada video nih. Hadir tapi enggak jawab. Oh, ya wes, oke. Oke, SMA 1 Jember sampun ya, SMA 2 Jember sudah ada, SMA 3 Jember. Hadir Bapak, hadir. Oke. SMA 4 Jember. SMA 4 Jember. Belum ada. SMA 5 Jember. Coba dulu. Hadir Pak. Oke. SMA 5. SMA Arjasa. Iya Bapak. Tak kok lalu. Apa nih? Untung jangan lupa nggak jadi baik dah. SMA Kalisa. Oke, hadir Bapak. SMA Sukawono. Mana SMA Sukawono? SMA Sukawono. Belum ada. SMK
SMA Pakusari. Hadir, Pak. Mana itu? Hadir, Pak. Pakusari. Oke, Pakusari, terima kasih. Mumbolsari. Mumbolsari. Baiko. Mumbul. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. Sebut Cendawa. Cendawa, oke, terima kasih. SMA Ambulu. SMA Ambulu. SMA Ambulu? Nggak ada. SMA Rambi Puji. SMA Rambi Puji. Belum ada. SMA Baluk. Hadir, Pak. Hadir. Oke. SMA Tanggul 1. Ayo, Tanggul 1. Hadir. Oke. SMA Tanggul 2. Hadir, Pak. Oke, terima kasih. SMA Umbul Sari. Oh, saya hadir, Pak. SMA Kencong. Kencang, Pak. Hadir, Pak. Kencang, Pak. Oke, terima kasih. SMA 4 Jember. SMA 4 Jember. Tidak ada. Takut Faik. Zoom. SMA Sukawono. SMA Sukawono. Tidak ada. SLB Patra. SLB Patra. Tidak jauh. Hadir, Bapak. Oke. Hadir. SLB Belanjangan. Iya, balangan ini maksudnya ini. Hadir. Oke, utang Oke. bayaran. SMA Rambi Puji. Utang duitnya kan. SMA. SMA Rambi Puji. Saya kontak dulu ya, mau sewu. Tidak ada orang ibu aja. Mas Faik yang belum hadir SMK 8. Halo. SMK 8 belum gabung Zoom. Mana? Oh ya wes. Oke, baru muncul. Oke, terima kasih. SMA 4 Jember. Hadir. Ayo, oke. SMA 4 sudah hadir. Sukawono. Sukawono belum hadir. Sukawono Ambulu Rambi Puji yang belum hadir. Ya begini, Mas Jember Jember gitu. Tak tanya ya, Pak. Absen di wajah. Pak itu kan ya, narasumber kan. Offline sih. Plus Sukowono sudah siap, Bapak. Mohon maaf. Mestinya panggil kita belum ada. Kok tahu sampai sekolah? Tes 1. Pak Cahyo. Pak Cahyo aku ya. SMA 1 Lumajang. Ada Agus. SMA 2 Lumajang. SMA 3 Lumajang. Ya, SMA
Siap, Oke, siap. siap, siap, siap. Terima kasih. Esok tempe, tempe, Itu tetap. tempe belum kelihatan, kuning. Hadir Bapak. Ini hadir. Oke, terima kasih. Oke, Pak Sirian, SMA Pak Sirian. Hadir Pak, hadir. Jadi, SMA Candipuro. Hadir Pak Cahyo, hadir. Ya, Yosemite. Yang kecil Oke. Jatiroto. Jatiroto. Mohon Jatiroto. izin Pak Sukowono hadir. Ya, Sukowono sudah. Jatiroto hadir, Pak. Jatiroto hadir. Nah, nah. Maka. SMA Kelata. Oke, terima kasih. SMA Senduro. Senduro. Ada ini loh. Komite. Roni Jiwo. Assalamualaikum. Roni Jiwo. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya. Ada Pak. Iya. Oke, terima kasih. Monggo untuk SMK Lumajang. Nanti monggo saya cek di list ya untuk kehadiran panjenengan sekolahan. Oke. Bapak Kacap sudah bergabung. Saya mulai nih Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember, Bapak Iwan Triyono SHMM. Yang saya hormati Bapak Kasih SMA PKPLK, Bapak Sutenang Effendi. Yang saya hormati Bapak Kasih SMK, Bapak Muhammad Khotib. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, kemudian bendahara atau pengelola keuangan, bos SMA, SMK, SLB, negeri di Kabupaten Jember dan Lumajang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada minggu ini, minggu pertama bulan Februari, kita ketemu lagi secara Zoom dalam komunitas belajar bersama tentang penatausahaan keuangan BOS dan BPUPP tahun 2026. Kaitannya dengan ini, harapan kami cabang dinas, kita bergerak bersama dan berdampak di masing-masing lembaga sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga tidak ada yang tertinggal, sehingga semuanya bergerak bersama serentak sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan visi misi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas. Jadi pada awal-awal ini kita sempatkan untuk menyamakan persepsi dari segala sisi yang ada di lintas kepekerjaan kita semuanya. Untuk itu, untuk lebih aktualnya, mari kita dengarkan arahan dari Bapak Kepala Cabang Dinas terkait dengan kegiatan pagi hari ini. Kami persilakan Bapak Iwan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin suaranya apa bisa dapat terdengar ini? Bagus Bapak, Saya masih bagus. di jalan. Bagus. Oke, bagus. Suaranya jelas. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Yang saya hormati ada Pak Kasubag, Pak Cahyo, kemudian ada Pak Kasih, SMA, Pak Tenang, ada juga yang saya hormati ada Pak Kasih SMK, mungkin Pak Khotib kalau memang mengikuti. Kemudian yang saya sayangi, saya hormati Ibu Bapak Kepala Sekolah, serta teman-teman manajemen, bendahara, kemudian operator, kemudian tim BOS maupun BPOPP yang bisa hadir mengikuti kegiatan ini. Ini adalah yang ke-6 kalau tidak keliru komunitas belajar yang memang kita sengaja membuat budaya untuk belajar, baik itu
Senin atau hari-hari yang lain. Eh, dan temanya pasti akan kami buat acak atau kami buat yang memang eh, pelaksanaannya dibutuhkan oleh teman-teman lembaga. Kemudian kita paham Bapak Ibu untuk pelaksanaan memperkuat tata kelola kegiatan keuangan dan tertib administrasi, kita butuh kesamaan persepsi di mana Jember dan Lumajang ini untuk pelaksanaannya tidak apa tidak bisa dianggap remeh, dan luas wilayah ini juga menjadikan ada sedikit kendala, sehingga kita berupaya melakukan fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh di awal pelaksanaan, dan harapannya kita mengajak Bapak Ibu bendahara, kemudian kepala sekolah dan operator ikut berdiskusi, menyamakan persepsi, lebih baik keliru di awal dan setelahnya itu menjadi baik daripada nanti tidak melakukan atau tidak berdiskusi ternyata sampai dengan akhir, sampai pelaporan pelaksanaan tidak benar gitu. Kami paham juga masalah BPOPP, pembiayaan, perencanaan yang efisiensinya juga tahun 2026 ini juga sudah berjalan, sehingga sangat berdampak dengan teman-teman yang ada di lembaga. Maka kami memohon, menghimbau agar buat kegiatan-kegiatan di sekolah itu skalanya prioritas, karena yang dikhawatirkan dengan efisiensi ini menambah beban yang ada di lembaga, yang dianggarkan bukan yang menjadi super prioritas, tetapi yang tingkatannya tidak terlalu berdampak kepada pelaksanaan yang ada di wilayah. Kemudian yang terakhir, kami mengajak mari kita jaga integritas, kehati-hatian, kepatuhan atas aturan, pengelolaan keuangan, dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada narasumbernya. Insya Allah ada Pak Faik, ada Mas Dina, dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, komunitas belajar bersama sekolah tahap 6, yaitu penatausahaan pengelolaan pos dan BPOPP secara resmi dinyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih untuk semuanya, selamat belajar, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kacat atas arahannya. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu skala prioritas kaitannya dengan anggaran ya dalam rangka efisiensi, sehingga tidak ada anggaran yang mungkin skala prioritas terabaikan, sehingga monggo setiap lembaga mulai memilah, menginventarisasi program-program mana saja yang kira-kira nanti menjadi prioritas panjenengan di masing-masing lembaga. Dan ini penting terkait dengan efisiensi anggaran. Jangan sampai kegiatan-kegiatan yang prioritas itu malah tidak teranggarkan dan malah menjadi bumerang bagi panjenengan di lembaga. Itu salah satu benang merah yang menjadi penekanan beliau. Dan ini penting, kegiatan hari ini penting untuk memahami itu semuanya. Itu Bapak Ibu. Untuk berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan agenda pengelolaan keuangan baik pos maupun BPOPP, narasumber nanti ada dari Jember, ada Mas Faik Ilham, jadi monggo diperhatikan semuanya. Terus kemudian terkait dengan apa yang disampaikan nanti kita buka sesi tanya jawab. Yang pertama dari Mas Faik Ilham, monggo Mas, silakan. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pak Cahyo selaku Kasubag TU dan Pak Iwan selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Jember. Mohon maaf, saya tampilkan share linknya. Asal. Sip, sip. Pimpinan tujuhnya ya. Saya mulai nggih Bapak Ibu sosialisasi BOS BOSP 2026. Dasar hukumnya saya menggunakan dasar hukum dari Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional satuan pendidikan. Kemudian komponen penggunaan dana BOS yaitu satu, penerimaan peserta didik baru bisa meliputi itu biaya fotokopi formulir, pembuatan spanduk brosur dan banner terkait penerimaan peserta didik baru. Terus kedua, pengembangan perpustakaan. Contohnya itu pembelian buku yang minimal 10%. Terus pemeliharaan buku bisa pembelian sampul plastik, label buku dan terkait perpustakaan lainnya. Terus ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Contohnya seperti pembelian alat olahraga untuk eskul, pramuka, dan pendaftaran lomba siswa. Kemudian keempat, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Bisa berupa pembelian ATK, terus kemudian pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Itu berupa bisa pembelian ATK, alat perabot kantor, sapu, terus apa sabun cuci dan lain sebagainya. Kemudian pengembangan profesi guru dan tenaga pendidikan itu bisa berupa perjalanan dinas, perjalanan dinas kegiatan gitu. Kayak workshop terus kayak nurse IHT itu. Kemudian pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah itu pemeliharaan sekolah yang bersifat ringan. Jadi sebagai contoh untuk ngecat tembok, terus biaya tukang buat perbaikan meja dan lain sebagainya. Kemudian penyediaan alat multimedia pembelajaran. Itu pembelian berupa modal nggih. Bisa laptop, sound system, komputer, LCD dan lain sebagainya. Kemudian penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Terus penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan kelulusan dan pembayaran honor. Untuk pembayaran honor itu untuk negeri maksimal tuh 20%. Nggih. Jika masih ada GTT-PTT-nya yang belum paruh waktu dan masuk dapodik, khusus guru harus punya NUPTK dan bisa dibuat gaji per bulan. Kalau tendik tidak harus punya NUPTK, cukup masuk dapodik saja. Kemudian larangan dalam penggunaan dana BOS. Jadi satu, melakukan transfer dana BOS ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain pengguna dana. Jadi ini contohnya kita ngambil uang tunai pakai cek, kemudian ceknya itu kita simpan ke rekening pribadi, itu nggak boleh. Jadi kalau bisa langsung dibayarkan untuk uang tunainya itu. Contoh dibayarkan untuk tagihan listrik, air, dan lain sebagainya atau honor honor eskul. Kemudian membungakan untuk kepentingan pribadi jelas tidak boleh ya, meminjamkan kepada pihak lain, membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana BOS atau perangkat lainnya, menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru, membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas, membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran, membiayai kebutuhan pribadi pendidik, tenaga kependidikan dan atau peserta didik. Ini ada temuan kemarin pas kami melakukan verifikasi RKS itu untuk pembiayaan apa
bensinnya guru-guru itu tidak boleh nggih. Kemudian memelihara prasarana satuan pendidik dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Membangun gedung atau ruangan baru, membeli instrumen investasi, membiayai kegiatan untuk kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOS yang diselenggarakan oleh pihak lain, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang sah, menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, menjadi distributor atau pengecer bahan pembelajaran, buku, alat permainan edukatif, dan peralatan lainnya kepada satuan pendidikan peserta didik. Kemudian laporan pertanggungjawaban BOS yang 2026, kita masih tetap acuan pakai yang 2025. Untuk honor GTT PTT itu satu kwitansi dinas. Kwitansi dinas itu kalau bisa seragam semua, sama semua. Terus lampiran bukti pengeluaran, pengeluaran dan kalau bisa itu dibayarkan non tunai gitu. Terus bukti terima honor, SK dari sekolah, absen, bukti transfer dari bank, dan surat tugas mengajar. Kemudian honor pembina ekstra kurikuler, satu kwitansi dinas, bukti pengeluaran, bukti terima honor. Kalau ada sertifikat dari pembina itu, kemudian surat tugas dari kepala sekolah, kemudian absen siswa atau absen dan absen pelatih, foto kegiatan menggunakan aplikasi yang kalau bisa sih ada Google Themes Map-nya, nggih. Terus bukti pembayarannya dan untuk honor pembina ekskul itu ada pajaknya. Dan kemudian untuk honor pembina itu untuk 2026 itu tidak diperkenankan untuk orang internal. Jadi kalau jadi itu harus orang luar nggih. Honor narasumber. Satu kwitansi dinas, tanda terima, surat tugas dari surat tugas dari apa dari sekolah asal, terus permohonan narsum yang mengundangnya, materi, foto kegiatan, daftar hadir narsum, bukti pajak, dan bukti transfer dari Bank Jatim. Untuk narsum itu sama ya, untuk narsum itu tetap orang luar yang bisa dikasih honor. Kemudian honor proktor teknisi pengawas AN dan TKA. Untuk proktor teknisi dan pengawas itu yang bisa dihonorkan yaitu kegiatan AN dan TKA saja karena terkait efisiensi edaran SE kemarin, edaran gubernur kemarin. Satu kelengkapannya, kwitansi dinas, SK pelaksanaan, SK pelaksanaannya, terus jadwal pelaksanaannya, daftar hadir proktor, teknisi atau dan pengawas. Kemudian untuk pengawas surat tugas silang atau internal. Nomor 6 SK proktor dan SK teknisi. Nomor 7 bukti pembayaran pajak, proktor teknisi dan pengawas, bukti transfer Jatim. Nah, untuk ini ada info terbaru terakhir untuk proktor teknisi dan pengawas AN dan TKA itu masih diperbolehkan untuk orang dalam, gitu. Jadi masih bisa diperbolehkan untuk orang dalam khusus kegiatan AN dan pengawas. Terkait pembelanjaan siplah, satu kwitansi dinas, dua dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan itu minimal apa ya di atas 10 juta tuh harus ada dokumen perencanaannya. Terus pembanding harga di atas 10 juta kalau ada minimal 3 pembanding. Terus dokumen siplahnya seperti berita acara negosiasi, surat pesanan, berita acara serah terima, surat hasil pemeriksaan, proforma invoice, bukti pembayaran. Itu semua ada di Sipla, tinggal download. Kalau bisa pembelanjaan Sipla itu harus ada negosiasinya, gitu. Kemudian bukti pembayarannya usahakan pakai virtual account Bank Jatim. Jadi
Jadi kita ke Bank Jatim itu ke bank itu sekali jalan gitu loh Pak. Sekali jalan, sekali bayar selesai. Tinggal pulang mengerjakan BKU-nya. Kemudian foto lengkap penyedia dengan penerima, ini foto barang, ini foto per barang yang sudah dibeli, kalau bisa dikasih label, gitu. Terus untuk materai belanja minimal di atas 5 juta. Kemudian NIB penyedia. Untuk upah tukang satu kwitansi dinas, bukti terima honor, itu tiga absensi tukangnya, kemudian foto pekerjaannya tukangnya, gitu, dari 0%, 50%, 75%, sampai 100% dari posisi yang sama. Kemudian foto tukang sesuai banyaknya hari pengerjaan, fotokopi KTP tukang dan RAB-nya. Untuk konsumsi ini kemarin ada surat edaran efisiensi itu yang dikasih makan minum itu hanya kepanitiaannya dan narsumnya. Itu pun narsum harus dari luar dan minimal itu kegiatannya itu dua jam. Jadi kalau kegiatannya cuma 1 jam tidak diperkenankan untuk diberi konsumsi. Untuk SPJ-nya itu ya satu kwitansi dinas, dua faktur atau nota toko atau dokumen siplahnya, tiga berita acara serah terima barang, surat undangan rapat, daftar hadir peserta rapat, notulen, dokumentasi kegiatan rapat, dokumentasi konsumsi, terus bukti transfernya. Sewa kendaraan. Untuk sewa kendaraan itu kwitansi dinas, foto kendaraan dan siswa sesuai kuantitas, kemudian fotokopi STNK-nya. Untuk pembayaran listrik, telepon, air, internet itu kwitansi dinas dan invoice atau notanya. Untuk SPPD perjalanan dinas, satu kwitansi dinas khusus. Itu kwitansinya untuk kwitansi SPPD dinas itu beda gitu ya. Ada rinciannya, uang harian, uang transport, dan lain sebagainya. Terus dua rincian biaya perjalanan dinas itu bisa berupa BBM, terus bukti tol, terus tiket travel, tiket kereta. Kemudian nomor 3, lembar SPPD, lembar pengesahan SPPD dan laporan hasil SPPD. Keempat, surat tugasnya. Untuk fotokopi, kwitansi dinas, nota faktur toko, foto dokumen, dan kemudian jika fotokopi di atas 1 juta, wajib menggunakan Zipla. Jadi pakai rekanan gitu. Untuk catatan yang tahun kemarin ini, pembayaran transaksi belanja pada tahun 2006 diprioritaskan non tunai. Kemudian pemetaan belanja Zipla tidak diperkenankan satu paket dengan kode rekening belanja yang berbeda. Bisa dilihat di LKK tiap bulannya. Kemudian dokumen pelaksanaan belanja Zipla wajib menyebutkan secara jelas spesifikasi barang dan mereknya. Jadi kalau sudah di Zipla itu tidak nama barang aja, harus lengkap, ada mereknya kayak Asus, Acer, Dell, terus spesifikasinya harus lengkap semua. Untuk teknis transaksi pembayaran pemindah bukuan di BOS untuk 2026, ini yang di Lumajang kan sudah melakukan pemindah bukuan semua. Ini yang di Jember ini masih belum. Jadi satu, bedakan perencanaan atau pembayaran tiap bulan yang tunai dan non tunai. Jadi dipisahkan dulu yang tunai berapa, yang non tunai itu berapa. Kemudian jika sudah dibedakan, silakan untuk dibayar dahulu yang tunai seperti listrik, telepon, air, internet itu pakai cek gitu.
langsung dibayarkan ke tagihan itu pakai surat store, buku setoran itu. Kemudian nomor 3, silakan proses pengadaan barang dan jasanya via Siplas sampai selesai keluar virtual account-nya. Kalau sudah keluar virtual account-nya, bisa langsung ke Bank Jatim untuk dibayar dengan membawa surat permohonan atau surat kuasa pemindah bukuan. Jadi surat permohonan dan surat kuasa pemindah bukuan itu ter- terekam nanti di rekening korannya. Jadi selama ini kan untuk di rekening koran tuh hanya penarikan dana masuk, penarikan tunai tiap bulan seperti itu terus. Jadi tidak ke-record di rekening korannya. Kemudian jika transaksi sudah selesai, jadi sebelum ke Bank Jatim itu dipastikan saldo banknya itu tinggal berapa. Kemudian kalau bisa, kalau itu sudah transaksi terakhir, ya kalau bisa sih rekening korannya sekalian dicetak. Jadi biar di BKU-nya itu tidak ada selisih saldo bank atau saldo tunainya. Nggih, matur suwun Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada, Pak. Nah, demikian Bapak Ibu penjelasan dari Mas Faik ya selaku pengelola BOS di Capdin Jember khusus untuk Kabupaten Jember. Untuk berikutnya mungkin ada tambahan dari Mas Dina, operator dari Lumajang. Oke Mas, saya persilakan. Suaranya Suaranya ribut ya. iya. Tes. Suara saya masuk, Bapak? Masuk, monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kajabdi Wilayah Jember, Bapak Iwan Triyono, Bapak Kasubag, Bapak Kasih SMA, dan juga Bapak Kasih SMK di Cabang Dinas Wilayah Jember. Yang kami hormati juga Mas Faik di Jember. Halo Mas Faik, maaf belum bisa satu kantor. Dan yang terakhir mungkin yang kami hormati dan juga kami banggakan teman-teman dari lembaga untuk bendahara dan operator BOSP di Cabang Dinas Wilayah Jember. Mungkin hanya menambahkan sedikit saja ya dari Mas Faik. Tadi karena sudah disampaikan panjang kali lebar ya. Ini hanya menambahkan beberapa sedikit. Pada intinya kita bekerja Bapak Ibu ya, biar enak makan dan enak tidur ya. Jadi kita harus sesuai dengan juknis yang telah berlaku yang di BOS Bapak Ibu ya. Kami hanya menambahkan larangan-larangan ya. Untuk yang pertama, Bapak Ibu usahakan pengambilan dana BOS sesuai dengan skedul di perencanaan RKS Bapak Ibu yang sudah direncanakan ya. Terus yang kedua, untuk dana BOS Bapak Ibu tidak boleh digunakan atau dipinjamkan untuk kegiatan lain di luar perencanaan RKS Bapak Ibu ya. Terus untuk yang ketiga, maksimalkan transaksi non-tunai Bapak Ibu. Sebisa mungkin non-tunai. Terus untuk yang keempat, untuk belanja bahan dan barang serta modal diprioritaskan memakai Siplah. Terus ini yang terakhir Bapak Ibu ya, ini yang sudah sering beberapa ada laporan ke kami ya. Kami buatkan statement untuk cabang dinas tidak pernah memberikan privilege atau karpet merah ataupun rekomendasi ke pihak ketiga tertentu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada Bapak Ibu bisa bebas belanja di Siplah sesuai dengan rekanan jenengan. Jadi cabang dinas intinya tidak pernah memberikan privilege atau instruksi untuk pembelian ke pihak ketiga manapun Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dina. Beberapa hal sekali lagi sebagai tambahan Bapak Ibu terkait dengan pengelolaan panjenengan, pengelolaan keuangan, utamanya BOS ya. Untuk yang BPLBP masih belum ada regulasi baru, jadi masih menunggu, kami menunggu. Kalau memang nanti sudah ada dari provinsi,
akan kita adakan hal yang sama. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya kita buka dua sesi, ya sekali lagi dua sesi untuk bertanya. Setiap sesi kami batasi untuk 3 penanya. Sekali lagi 3 sekolah menyampaikan pertanyaan. Monggo silakan. Yang pertama SMA 1 Munir, terus SMA SMKN 2 Lumajang, satu lagi belum ada ya, SMA Munir ke SMKN 1 Lumajang, berarti Lumajang semuanya. Jember ada SMA Munir, SMKN 2 Lumajang, terus SMKN 1 Lumajang. Nanti ada SMA 1 Pasirian, SMK 4 Jember. ya, SMA 1 Pasirian, SMK 4 Jember, terus SMK 7. SMK 7 cukup ya? SMK 7 Jember ya? Ya, Saya ulangi ya. Untuk sesi pertama dari SMA 1 SMA Kunir, monggo. SMA Kunir, Pak Rudi. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Terdengar ya suara saya? Bagus. Ya. Monggo, Assalamualaikum lanjut. Ya. Waalaikumsalam. Saya dari Satu Kunir ingin menanyakan permasalahan tentang pembina ekskul. Jadi pembina ekskul ini kebetulan kami mengadakan ekskul karya ilmiah remaja, di mana untuk karya ilmiah remaja ini untuk mendapatkan pembina yang bersertifikat itu agak kesulitan. Nah, tadi kami dengar sih memang untuk pembina sertifikat itu istilahnya jika ada. Ini bagaimana solusinya? Jika memang untuk pembina karya ilmiah remaja ini istilahnya belum bersertifikat. Terima kasih Pak Cahyo. Ian. Berikutnya SMK 2 Lumajang. SMK 2 Lumajang. Ya, terima kasih Pak Cahyo. Halo. Ya, monggo lanjut. Ya, Pak Cahyo, terima kasih atas waktunya untuk SMK 2 Lumajang. Begini Pak Cahyo, ini terkait outsourcing. Outsourcing terkait kebersihan. Di sini kita menemukan bahwasannya tenaga outsourcing yang diberikan kepada tenaga ahli kebersihan ini kan dimasukkan di SI, di Arkasnya Bos SP dan BPUPP. Begitu nggih. Lah, di setiap sekolah ternyata masing-masing lembaga ini menganggarkannya itu beda-beda, Pak Cahyo. Beda-beda, ada yang di Bos SP, ada di BPUPP. Lah, untuk pemberlakuan ini, Pak Cahyo, Bos SP dan BPUPP itu pasti tidak sama terkait teknis peng-SPJ-an dan lain-lainnya. Nah, yang kita tanyakan Pak Cahyo, ini terkait besaran nominal. Besaran nominal ini semuanya variatif. Lah, kita dari masing-masing lembaga, menurut saya Pak Cahyo, ini perwakilannya Pak Cahyo ya, perwakilan bahwasannya alangkah baiknya terkait tenaga outsourcing, peruntukan nominalnya ini disamakan, biar tidak terjadi kesenjangan antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Sementara itu Pak Cahyo, permasalahan di masing-masing lembaga yaitu terkait outsourcing. Terima kasih Pak Cahyo atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang berikutnya, SMK 1 Lumajang. Terima kasih Pak untuk kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya tentang dokumen perencanaan pada SPJ belanja Siplah itu yang seperti apa? Karena selama ini di apa yang saya tahu itu menggunakan dokumen yang dari Siplah saja dan ditambahkan dengan kwitansi dinas gitu. Yang kedua, boleh ya Pak? Kedua.
Yang kedua, saya menanyakan untuk RAP pada SPJ-nya upah tukang. Itu yang seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 3 penanya sudah. Untuk itu kami persilakan Mas Faik atau Mas Dina ya untuk memberikan penjelasan, pencerahan kepada teman-teman atau mungkin hal lain ya. Yang pertama dari SMA Kunir tentang honor atau HR khusus untuk pembina ekskul ya yang dari luar terkait dengan sertifikatnya dan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua dari SMK N2 Lumajang terkait dengan outsourcing tenaga kebersihan dalam Arkas ya. Di sini ada ruang dari BOS dan BPUPP. Itu yang pertama. Yang kedua besarannya tidak sama. Jadi ini sementara saat ini penjelasan khusus untuk BOS. Ya, untuk BPUPP nanti menyusul, ya, menyusul. Sehingga karena pengelola dari narasumber ini khusus BOS dulu, sehingga nanti arahannya atau jawabannya khusus jawaban BOS. Nih. Terus yang ketiga, Mas Faid dan Mas Dina dari SMK 1 Lumajang ada 2 pertanyaan. Yang pertama, dokumen perencanaan pembelanjaan ya. Yang kedua, RAP pada SPJ ya. Itu monggo Mas Dina atau Mas Faid yang akan memberikan penjelasan atau jawaban. Monggo. Sebentar. Ya, Ya mungkin saya untuk yang pertama Bapak mungkin saya coba menjawab untuk dari SMA Kunir Bapak ya. Untuk pembina ekstrakurikuler waktu kami des di Surabaya kemarin memang disampaikan ada Mas Faik juga. Yang pertama memang harus dari luar Bapak ya. Untuk dari dalam boleh, cuma tidak boleh dibiayai seperti itu. Terus untuk sertifikat Bapak kalau tidak punya istilah yang resmi Bapak kan bisa menggunakan mungkin dia lulusan S1 mana atau beliaunya pernah lomba juara apa di bidang itu. prestasinya bisa. Hmm. Untuk pengganti sertifikat. Terus yang kedua untuk SMK 2 Lumajang untuk besaran gaji outsourcing untuk Bu Denis ya. Ini ngapunten untuk cabang dinas tidak bisa menginstruksikan atau mengkondisikan karena untuk outsourcing itu hubungannya lembaga dengan pihak ketiganya. Cabang dinas tidak bisa ikut-ikut ke arah perjanjian tersebut. Terus untuk SMK 1 Lumajang, untuk perencanaan Mbak Anis ya, seyogyanya waktu sebelum melaksanakan perencanaan, sekolah itu membuat RAP. Apa saja yang dibutuhkan dalam perencanaan rehab tersebut. Jadi nggak otomatis ujuk-ujuk dibongkar, ujuk-ujuk dipasang, mungkin seperti itu. Jadi jenengan harus punya perencanaan berapa biaya yang dikalkulasikan untuk membiayai pemeliharaan tersebut, berapa tukangnya, bahan bangunan apa saja yang dibutuhkan. Mungkin itu aja yang bisa kami jawab. Mungkin Mas Faik bisa menambahkan. Terima kasih. Sudah disampaikan Mas Dina, hampir sama semua jawabannya. Untuk dokumen perencanaan ya, dari SMA 1, Mas Dina. Iya Pak, untuk dokumen Pak seyogyanya sebelum waktu menyusun RKS, sekolah kan mengajukan usulan pemeliharaan Bapak ya. Itu jadi sekolah itu sudah menyusun dari seksi perencanaan atau aset sudah membuat Bapak harusnya ke tim keuangan lembaga. Jadi kan tidak ujuk-ujuk langsung kita mengusulkan uang buat paving katakanlah seperti itu. Kan harus ada berapa luasnya yang direncanakan untuk direhab, berapa anggaran tukang yang dibutuhkan, berapa hari pelaksananya. Harusnya di internal lembaga sudah membuat seperti itu, Bapak, sebelum mengajukan usulan pemeliharaan di dana BOS. Oke, terima kasih Mas Dina. Mungkin bisa dipahami bahwa itu dari semuanya dari Lumajang ya, baik SMA 1, SMA Kunir, SMK 2, dan SMK 1 Lumajang. Berikut masuk pada sesi kedua ya. Sesi kedua
Yang pertama dari SMS 1 Pasirian. Monggo, SMS 1 Pasirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten, Waalaikumsalam izin warahmatullahi bertanya, Pak. Nggih, Monggo, monggo. izin bertanya, Lanjut. Pak. Saya dari Iya. SMAN 1 Pasirian Ya. terkait konsumsi untuk pemateri. Nah, kemarin kan kami sudah mengajukan, ternyata ditulis itu dikaji ulang. Akhirnya kami coret, yang ada hanya honor pemateri. Itu yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua, terkait dengan marketplace pembanding, Pak. Nah, sebelumnya kan itu hanya BPOPP, nggih. Kalau bos sekarang ada marketplace pembanding, mohon ini arahan yang kami harus bagaimana. Saya soalnya baru juga masih bingung maksudnya bagaimana gitu, Pak. Nggih, matur nuwun. Dari SMKN 4 Jember. SMKN 4 Jember. Terima kasih Pak Cahyo. Ini beberapa pertanyaan dari kami. Yang pertama yaitu untuk pembayaran secara peminjaman harus menggunakan rekening bank Jatim. Itu. Kemudian yang kedua untuk pembayaran non tunai, untuk pembayaran tunai ini apakah juga bisa digunakan untuk pembayaran seperti pendaftaran lomba, kegiatan atau registrasi kegiatan, dan juga belanja sewa. Kemudian yang ketiga mengenai tadi dijelaskan bahwa untuk pembelanjaan di atas 10 juta itu harus mencantumkan harga pembanding. Nah, di sini ya sama seperti pertanyaan sebelumnya tadi dari SMK Pasiria tadi, bagaimana untuk prosesnya, kemudian apakah ini nanti berkasnya atau dokumennya ini sebagai lampiran, karena pada Sikla sepertinya untuk yang pembanding itu di atas 50 juta. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Terus kemudian ini yang berikutnya tadi yang pembelanjaan 10 juta ini apakah dalam akumulasi ataukah dihitung per item barang. Jadi misalkan untuk bahan pemeliharaan, nah secara surat pesanan nominalnya terakumulasi 10 juta. Nah, di sini pembandingnya apakah dihitung akumulasinya ataukah dihitung per item barang seperti itu. Terima kasih Bapak, itu yang pertanyaan yang kami sampaikan. Terima kasih dari SMK 4 Jember. Berikutnya dari SMK 7 Jember. Ada SMK 7 Jember? Ada Bapak, ada Bapak. Oh, lanjut. Ini terkait honor ekstra Bapak. Honor ekstra kan dari luar. Seumpama memang kami kesulitan nih, tidak memiliki nomor rekening Bank Jatim karena di desa. Terus bagaimana Bapak? Terus juga terkait di eksternalnya UKK atau ujian lainnya Bapak, itu kan harus transfer Bank Jatim. Kalau semua tidak memiliki Bank Jatim, bagaimana Bapak? Terima kasih Bapak Ibu untuk pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. Perlu kami bantu Mas Faik, Mas Dina, pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke kita. Yang pertama dari SMA N1 Pasirian, yaitu tentang konsumsi pemateri. Ya. Kemudian yang kedua tentang marketplace pembanding. Terus kemudian dari SMK 4 Jember ada beberapa pertanyaan luar biasa. Yang pertama pembuatan rekening penerima, yaitu membuat rekening penerima itu Bank Jatim. Terus apakah pembayaran tunai melalui bank tersebut itu bisa untuk pendaftaran lomba atau sewa dan lain-lain. Kemudian terkait dengan pembelanjaan di atas 10 juta yang harus ada pembanding, itu bagaimana prosesnya?
kemudian dokumennya itu nanti sebagai laporan apa tidak. Terus kemudian nilai 10 juta tersebut merupakan akumulasi atau per item yang membutuhkan pembanding tadi. Kemudian dari SMK 7 Jember ada pertanyaan tentang HR ekstra seperti tadi yang disampaikan oleh Kunir ya. HR ekstra kaitannya di SMK itu ada UKK. Kira-kira itu yang bisa kami tangkap dari penanya pada sesi 2 ini. Monggo Mas Faik untuk memberikan pencerahan atau penjelasan dulu, nanti Mas Dina bisa menambahkan. Monggo silakan. Oke, terima kasih Bapak. Untuk SMKN 1 Pasirian, untuk marketplace pembanding itu jadi sebagai lampiran SPJ-nya saja. Jadi surveinya kenapa sekolah memilih belanja di situ. Jadi kan harus ada surveinya. Hari ini harganya sekian, toko A sekian, toko B sekian. Sih hampir mirip sama BPUPP sih. Hampir mirip sama BPUPP. Kemudian untuk SMKN 4 Jember, pembayaran honor apa yang honor pemateri yang tidak mempunyai bank Jatim itu kalau biasanya kalau honornya itu dilakukan tiap bulan ada atau selalu orang-orang itu saja, untuk awal gak apa-apa pakai tunai, tapi bisa disampaikan ke orangnya untuk membuat bank Jatim jika orangnya selalu itu saja yang dipanggil. Kemudian untuk sewa sama registrasi pendaftaran itu memang biasanya tidak punya bank Jatim sih. Jadi boleh pakai tunai untuk sewa sama registrasi pendaftaran. Kalau kemudian itu untuk apa? Untuk marketplace yang pembanding di atas 10 juta itu per item ya Bu ya anunya. Apanya itu per item. Pembandingnya per item. Kemudian yang SMK 7 itu sama tadi jawabannya sama SMK 4 untuk transaksi non tunai yang tidak mempunyai bank Jatim. Jika narsumnya atau pembina ekskulnya orang-orang itu saja, untuk awal sih gak apa-apa pakai tunai, tapi untuk kedepannya kalau bisa dibuatkan bank Jatim. Seperti itu Pak. Terima kasih. Monggo. Mas Faik, mungkin tambahan Mas Dina, monggo. Menambahkan saja Bapak untuk SMA Pasirian Bapak ya. Untuk yang poin 2 tadi sudah dijawab oleh Mas Faik. Untuk yang pertama untuk konsumsi pemateri sudah disampaikan di awal oleh Mas Faik dan kami juga sudah menyampaikan khususnya di Lumajang bahwa yang bisa di-SPJ-kan itu hanya narasumber dari luar dan panitia. Kami tidak pernah melarang konsumsi untuk rapat. Seperti itu Bapak. Jadi untuk SMA Pasirian mungkin bisa konsultasi ke lembaga yang lain ya, karena lembaga yang lain itu masih menganggarkan konsumsi untuk rapat yang mendatangkan narasumber dari luar, khususnya untuk narasumber dan panitia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk SMA Pasirian. Oke, demikian Bapak Ibu penjelasan dari Mas Faik dan Mas Dina terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan. Mungkin satu sesi lagi untuk sanggahan atau mungkin memperjelas kira-kira ada satu penanya saja, ada enggak? Oke, enggak ada, Oke, kalau tidak ada, terima kasih atas partisipasi panjenengan rawuh di forum Zoom ini. Mudah-mudahan ini forum bukan sekedar forum untuk kita formalitas, tetapi ada sesuatu yang kita dapatkan, ada sesuatu pencerahan sekalipun sedikit, tapi itu tetap pencerahan dan bisa memberikan ruang untuk berkembang, untuk berdampak pada lingkungan sekolah panjenengan. Yang terpenting Bapak Ibu, tolong pesan dari Bapak Kacap tadi, skala prioritas di lembaga itu perlu diperhatikan. Jangan sampai ada sesuatu program prioritas yang tidak terlaksana gara-gara salah dalam perencanaan. Itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ada pengabar.
Kajab, Ada. mungkin ada close statement terakhir Bapak Kajab mungkin. Oh, oke, terima kasih Bapak Kajab. Ada? Monggo. Saya sudah mengikuti kegiatan itu semuanya dan di dalam perjalanan Suaranya tidak keluar Bapak. Ilmu kan. Alright. Di jalanan sinyal. gimana Itu sih. Ya. Suaranya tidak muncul. Oke. Terkendala suara Bapak, teknis suara belum bisa muncul. Tidak terdengar. Oke, demikian ya Bapak Ibu. Mohon maaf ada kendala teknis dari Pak Kajab. Selamat jalan Bapak. Kami tunggu di kantor Lumajang. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan kita semuanya dan melaksanakan tugas dengan baik sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih Rawipun segenap dari lembaga pengelola keuangan di sekolah masing-masing. Mudah-mudahan panjenengan selalu diberi lindungan, kemudian kekuatan untuk menjalankan tugas dengan amanah dan tanggung jawab. Sekali lagi ruang-ruang pelayanan mari kita buka selebar-lebarnya untuk anak-anak kita dan masyarakat sehingga akses pendidikan di wilayah Cabin Jember khususnya Jember dan Lumajang itu terbuka untuk masyarakat Jember dan Lumajang. Demikian saya selaku pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata, kemudian tidak berkenan di hati panjenengan, kemudian hal-hal yang lain yang tidak nyaman, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo bisa melanjutkan tugas berikutnya.